itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu I always thought I might be bad, now I'm sure that it's true, 'cause I think you're so good. Are you ready for it? Mohon bersabar. Bungus Loop yang mana menyediakan tempat penginapan dan juga gedung serbaguna. Nah, villa ini berada di dekat pantai Ujung Kapur, tepatnya Jalan Sungai Pisang, Teluk Kabung, Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat. Kenapa sih kami memilih lokasi di sana? Karena seperti kita tahu kan di Bungus tuh banyak objek wisata. Tempat penginapan tuh bisa dibilang masih minim lah gitu ya. Sedangkan objek wisata banyak. Pastinya mereka butuh tempat yang nyaman. Maka dari itulah kami mendirikan villa di lokasi tersebut. Manfaatnya sudah yang kita tahu kan, objek para wisatawan tuh bukan bermain tuh terus capek, dan pastinya mereka kan agak sulit untuk mencari tempat penginapan. Nah, dari villa kami lah mereka bisa sebagai tempat peristirahatan yang nyaman dan asri. Kami kan juga ada gedung serbaguna. Nah, untuk gedung serbaguna ini bisa nih dimanfaatkan oleh wisatawan atau konsumen nantinya untuk melakukan acara seperti kayak acara pernikahan atau ada pesta-pesta lainnya. Nah, bisa tuh digunakan villa kami. Terus untuk kelebihannya yang pastinya kan villa kami di Bungus itu kan di tepi pantai ya, dan pastinya memberikan suasana yang tenang, asri, nyaman gitu kan. Dan itu villa kami ini ada kelebihan dari villa lain karena villa kami ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap, seperti tentunya kamar yang nyaman. Selain itu kami juga ada kolam renang, menyediakan pelayanan spa, ada bar, ada ruang karaoke, barbeque untuk teman-teman yang suka barbeque, terus ada perpustakaan, terus juga ada lapangan olahraga yang luas dan musala. Dan kami juga ada kendaraan nih untuk teman-teman yang kalau misalnya ingin melihat lokasi villa kami, bisa lihat kendaraan kami. Pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran, yang mana jasa yang ditawarkan pada villa Bungus Loop ini menyediakan penginapan dan memberikan pemandangan alam yang indah dan asri, serta dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Target khusus dari bisnis kami ini yaitu orang-orang yang berpendapatan per bulannya itu di atas UMR di daerahnya. Kami menggunakan tagline yang kami ambil yaitu Welcome to Minanglu, yang mana tagline tersebut terinspirasi dari salah satu game. Kembangan permintaan pasar dan prospeknya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan akibat adanya COVID-19. Karena sekarang sudah membaik dan kembali normal, maka diperkirakan minat dari wisatawan itu akan meningkat. Jadi prospek kedepannya cukup besar untuk dilakukan bisnis ini. Salah satu pesaing dari Villa Bungus Loop ini yaitu Teluk Sirih Resort, yang mana memiliki beberapa kesamaan dalam fasilitasnya. Jika dilihat berdasarkan rating Teluk Sirih tersebut yaitu 4,6, sehingga berdasarkan analisis pesaing yang dapat menyaingi bisnis Villa Bungus Loop ini nantinya yaitu resort tersebut. Dikarenakan kebanyakan di Bungus terdapat hotel yang tidak berbintang, namun resort tersebut sudah dapat menarik perhatian orang-orang belakangan ini. Strategi pemasaran kami menggunakan strategi 7P. 7P yang pertama itu strategi produk, yaitu menyediakan fasilitas-fasilitas untuk menunjang operasional Villa Bungus Loop ini. Kemudian ada strategi price, untuk harga kami menetapkan harga standar dan juga berdasarkan paketan sesuai dengan pilihan si konsumen. Harga paket tersebut sesuai dengan fasilitas yang diberikan. Kemudian ada strategi place, untuk tempat Villa Bungus Loop ini memilih tempat yang sangat strategis untuk dijadikan villa yang berada di dekat pantai. Kemudian ada strategi promosi. Bisnis kami menggunakan media promosi yaitu media sosial, periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, merchandise, dan public relation. Kemudian ada strategi physical evidence. Untuk strategi physical evidence yang kami berikan yaitu tanda terima pembayaran, desain villa, situs website resmi, logo, poster atau brosur, menu paket Villa Bungus Loop, souvenir, akses untuk menghubungi customer service, seragam karyawan, dan juga event. Kemudian ada strategi proses. Untuk strategi proses ini yang digunakan yaitu reservasinya secara offline dan online, bayaran secara transfer dan cash. Untuk pemesanannya dilakukan minimal H-5. Dan yang terakhir yaitu strategi people. Kami memilih SDM yang sudah terampil dan sudah lolos dari tes atau wawancara yang kami lakukan ketika merekrut karyawan sebelumnya. Lalu aspek berikutnya itu aspek teknis dan teknologi. Untuk luas tanah villa tersebut sebesar 8.123 meter persegi. Lalu untuk luas bangunannya itu direncanakan sekitar 5.000 meter persegi, yang mana pemilihan lokasinya itu berada di Bungus, Kota Padang.
Kemudian yang dianalisis berikutnya itu mengenai bahan baku dan bahan pendukung. Untuk harga tanah di daerah tersebut itu sekitar 850.000 per meternya. Kemudian ada skala operasi yang kami targetkan yaitu berskala domestik hingga mancanegara. Untuk layoutnya, kami merancang bangunan rumahnya itu menghadap ke laut agar dapat pengunjung itu leluasa menikmati keindahan lautnya. Lalu untuk bagian di depannya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang kami berikan dan juga untuk bagian reservasi terdapat di paling depan. Kemudian untuk mesin, peralatan dan teknologi yang digunakan itu menggunakan produk-produk yang canggih. Untuk teknologi yang disediakan pada villa kami itu seperti adanya lift, alarm pendeteksi asap, CCTV, dan juga teknologi-teknologi canggih lainnya. Prasarana umum itu adanya kamar tidur, gedung serbaguna, barbecue area, ruang spa, perpustakaan, musola, bar, lapangan olahraga, ruang karaoke, tempat gym, dan selanjutnya itu ada fasilitas penunjangnya itu ada wifi, AC, rooftop, gazebo, mobil wisata, catering, dan lain-lainnya. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan atau network diagramnya itu seperti pada gambar tersebut. Untuk pengoperasian usahanya, kami membutuhkan peralatan, mesin, dan teknologi. Maka untuk perawatannya akan dicek ketika sebelum dan sesudah villa tersebut ditempati. Mesin dan teknologi juga akan dilakukan servis secara rutin setiap 6 bulan kali, serta akan dilakukan pembaruan secara berkala. Aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Bentuk struktur organisasi dari Villa Bungus Lokam ini yaitu berbentuk fungsional, yang mana strukturnya itu berdasarkan pembagian kerjanya yang dilakukan berdasarkan tugas manajemennya. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, yang paling atas itu ada direktur yang bertugas untuk memimpin Villa Bungus Lokam ini dengan memiliki gaji 120 juta hingga 150 juta. Selanjutnya ada general manager dengan gaji 20 juta hingga 30 juta. Selanjutnya ada manajer finansial dengan gaji 6 juta hingga 12 juta. Ada marketing team dengan gaji 5 juta hingga 10 juta. Selanjutnya ada sales team dengan gaji 4 juta hingga 7 juta. Ada F&B Division Manager dengan gaji 5 juta hingga 6 juta, F&B Service dengan gaji 3,5 juta hingga 4 juta, ada Room Division Manager dengan gaji 4 juta hingga 5 juta, ada Housekeeping dengan gaji 3,5 juta hingga 4 juta, ada Front Office dengan gaji 4 juta hingga 5 juta, ada Supervisor dengan gaji 6 juta hingga 8 juta, ada Reservation dengan gaji 3 juta hingga 4 juta, ada Information dengan gaji 3 juta hingga 4 juta, dan yang terakhir ada Management Team dengan gaji 3 juta hingga 3,5 juta. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen proyek yang berisi aktivitas serta tenggat waktu yang ingin dicapai oleh Villa Bungus Lokam dalam proses pembangunan Villa Bungus Lokam ini. Nah, kami memulai aktivitas yaitu pada bulan September 2023 dan dibuka dengan pengumpulan data pada bulan September tersebut. Selanjutnya pada bulan Oktober kami melakukan survei lokasi dan pengolahan data yang telah dicari tadi. Pada bulan November kami mencari modal, dan pada bulan Desember kami melakukan pembentukan badan usaha dan investasi tempat usaha. Nah, pada tahun 2024 kami melakukan pembelian bahan baku pada bulan Januari dan Februari, serta langsung melakukan proses pembangunan di bulan Januari tersebut hingga 6 bulan ke depan sampai pada bulan Juni 2024. Selanjutnya yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada sistem perekrutan, yang mana Villa Bungus Lokam kami menggunakan sistem software yang memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada perencanaan proses rekrutmen, yang kedua ada permintaan rekrutmen, yang mana pada tahap ini berisi menetapkan kriteria seperti apa yang ingin dicari oleh perusahaan. Yang ketiga ada penyebaran lowongan pekerjaan yang akan dilakukan melalui sosial media official dari Villa Bungus Lokam ini. Yang keempat ada pengolahan data kandidat, dan yang terakhir ada wawancara, yang mana wawancara ini akan dilakukan secara offline. Selanjutnya ada penempatan kerja. Pada tahap ini kami nantinya akan menempatkan posisi kerja karyawan itu berdasarkan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Selanjutnya ada sistem penilaian dan evaluasi, yang mana nantinya kami akan meminta kepada para pengunjung dan akan dievaluasi setiap bulannya. Mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk pertama itu ada aspek ekonomi, itu ada memberikan berdampak ke positif. Dimana positifnya itu untuk ekonomi itu mungkin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sana dan mengurangi pengangguran di daerah tersebut, daerah Bungus. Lalu untuk dampak negatifnya itu mungkin lebih keempat gajinya yang minim. Lalu yang kedua itu dampak pada sosial, itu ada dampak positif juga. Mana positifnya itu mungkin daerah lingkungan sekitar pembangunan akan ikut diperbaiki. Lalu juga mungkin kurang minimalnya tingkat kriminalitas di sana.
Lalu untuk kenapa negatifnya itu mungkin kepadatan penduduk yang mendekati daerah-daerah villa. Lalu untuk yang dampak lingkungan itu mungkin lebih kepada seperti reboisasi, lalu juga mungkin untuk dampak negatifnya ada pencemaran air dan pencemaran udara. Mungkin untuk solusinya itu dengan melakukan penyaringan pada air dan udara. Lalu itu pada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan ini kami membutuhkan modal sebesar 16.600. Nah, untuk modal yang didapatkan itu ada 3. Itu dari modal pemilik yang sebesar 93%, lalu ada modal dari kredit bank itu ada 5%, dan untuk dari investor itu ada sebesar 2%. Nah, lalu juga kami ada analisis investasi. Untuk analisis investasi itu kami ambil 2, yaitu ada paid period, itu kami usahakan dalam 5 tahun, dan juga ada IRR. Lalu juga kami ada jaminan kredit, di mana kami itu menjamin bangunan dan peralatan yang kami miliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga dapat dimengerti. Bye-bye.